Masa bayi merupakan masa yang dimulai dari manusia baru lahir hingga berusia 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang cepat, disertai dengan perubahan dalam kebutuhan gizi. Berdasarkan WHO tahun 2013, usia perkembangan bayi terbagi menjadi dua, yaitu fase neonatus yang dimulai sejak lahir sampai bayi berusia 28 hari. Pada masa ini, terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah serta mulai berfungsinya organ-organ. Dan fase postneonatal yaitu bayi dari usia 29 hari sampai 12 bulan. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang pesat dan proses pematangan berlangsung secara terus-menerus, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Untuk mencapai tumbuh kembang optimal bayi, WHO merekomendasikan 4 hal penting yang harus dilakukan. Pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD pada bayi baru lahir. Kedua, pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Ketiga, pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI mulai usia 6 bulan. Keempat, melanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Frekuensi pemberian ASI yaitu 8-12 kali sehari dan durasi 10-30 menit setiap kali menyusui. Namun, sebenarnya pemberian ASI sesuai dengan keinginan bayi. Dalam pemberian makanan pendamping ASI harus memperhatikan jumlah, frekuensi, dan tekstur yang disesuaikan dengan usia bayi dan kemampuan organ pencernaan bayi dalam mencerna makanan pendamping ASI yang dikonsumsi. Masa balita merupakan periode emas atau golden age dalam kehidupan manusia. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kemampuan motorik dan sosial berlangsung sangat cepat dan menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Segala stimulasi, asupan gizi, dan interaksi yang diberikan pada masa ini akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kecerdasan, kesehatan, dan kepribadian anak. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan balita adalah nutrisi yang tepat dan cukup. Pada masa ini, anak memerlukan asupan zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, dan mikro, vitamin, mineral seperti kalsium, besi, seng, dan fosfor, untuk menunjang pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan sistem imun. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan stunting, keterlambatan perkembangan, dan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, di masa ini juga, anak mulai belajar kemandirian, membentuk pola makan, serta membangun kebiasaan dan karakter dasar. Oleh karena itu, perhatian terhadap pola asuh, lingkungan, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin sangat diperlukan untuk memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Jadi, anak prasekolah adalah anak yang berusia 3-6 tahun. Anak prasekolah memiliki ciri khas tersendiri dalam segi pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Anak prasekolah mulai menunjukkan kemampuan motorik halus dan kasar yang semakin terkoordinasi, serta mulai belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitar melalui bermain, berbicara, dan berimajinasi. Masa ini disebut juga sebagai masa emas atau golden age karena merupakan periode kritis yang menunjukkan kualitas perkembangan anak di masa depan. Stimulasi yang tepat serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi, kasih sayang, dan pendidikan sangat penting pada anak prasekolah. Masalah gizi yang muncul pada masa anak prasekolah disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, baik segi jumlah maupun jenis makanan. Banyak anak prasekolah tidak mendapatkan asupan zat gizi yang cukup. Untuk anak prasekolah yang berada pada rentan usia 3-6 tahun, pola makan yang baik adalah pola makan dengan gizi seimbang. Artinya, anak-anak harus mendapatkan makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh, lemak sehat sebagai sumber energi tambahan, serta vitamin dan mineral untuk mendukung fungsi tubuh dan daya tahan. Tahukah kamu bahwa gizi yang cukup dan seimbang sangatlah penting bagi anak di usia sekolah? Anak-anak yang berusia 6-12 tahun sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat aktif.
baik secara fisik maupun mental. Di usia ini, anak membutuhkan energi untuk bermain, belajar, dan beraktivitas sepanjang hari. Namun, kenyataannya masih banyak anak yang terbiasa mengkonsumsi makanan kurang bergizi, seperti jajanan tinggi gula, garam, dan lemak di sekitar sekolah. Makanan seperti keripik, gorengan, minuman manis, dan permen memang enak. Tapi, jika dikonsumsi terlalu sering dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, anemia, gigi berlubang, bahkan penurunan konsentrasi belajar. Pola makan yang baik harus menyakup gizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Misalnya sarapan dengan nasi, telur, sayur, dan segar susu akan memberikan energi yang cukup hingga siang dibandingkan hanya makan mie instan atau jajanan manis. Selain itu, zat besi sangat penting untuk mencegah anemia. Kalsium dan vitamin D diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Anak-anak yang tercukupi gizinya akan lebih mudah berkonsentrasi, lebih aktif, dan lebih siap untuk menerima pelajaran di sekolah. Maka dari itu, penting bagi orang tua dan guru untuk membiasakan anak memilih makanan sehat, membekali mereka dengan bekal bergizi dari rumah, dan menghindari makanan yang nilai gizinya rendah. Dengan gizi yang baik, anak-anak tidak hanya tumbuh sehat dan kuat, tetapi juga siap menjadi generasi penerus dan cerdas berprestasi. Tentunya saat kita melewati masa anak-anak, kita juga akan tumbuh menjadi seorang remaja. Remaja merupakan seorang yang berada pada tahap antara anak-anak dan dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Pengertian remaja menurut WHO adalah populasi dengan periode usia 10-19 tahun. Sedangkan, menurut Kementerian Kesehatan, membagi periode remaja menjadi 3 bagian, yaitu masa remaja awal 10-13 tahun, masa remaja menengah 14-16 tahun, dan masa remaja terakhir 17-19 tahun. Masalah gizi yang muncul pada remaja disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak baik, yakni ketidakseimbangan antara konsumsi atau intake dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Tidak terpenuhinya kebutuhan zat gizi pada masa ini dapat berakibat terlambatnya pematangan seksual dan hambatan pertumbuhan linear. Berbagai pilihan jenis makanan tersedia di sekitar kita. Namun, makanan yang seperti apa yang biasa kita konsumsi selama ini? Apakah seperti ini? Seperti ini atau seperti ini? Tentunya kita pasti ingin makan yang kita konsumsi membuat tubuh menjadi lebih sehat. Nah, sebetulnya pola makan yang baik untuk tubuh itu seperti apa sih? Jadi, makanan yang baik dengan menetapkan pola makan gizi seimbang. Berarti mengkonsumsi makanan dari sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan harian kita. Kebutuhan harian itu dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Contohnya pada remaja, usia 13-15 tahun. Remaja putri kebutuhan energi sebesar 2050 kalori per hari. Sedangkan remaja putra kebutuhan energinya sebesar 2400 kalori per hari. Di sini kita bisa tahu bahwa di usia yang sama remaja putra membutuhkan asupan makanan lebih banyak karena memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi dibandingkan remaja putri. Sedangkan kebutuhan protein pada remaja putri sebanyak 65 gram per hari dan untuk remaja putra sebanyak 70 gram per hari. Masa pranikah disebut juga dengan masa prakonsepsi yang merupakan masa sebelum terjadinya pembuahan atau pertemuan antara sel sperma dan ovum. Dengan kata lain, sebelum dimulainya proses kehamilan, calon pengantin wanita maupun pria perlu memperhatikan status gizi sebelum melakukan proses pernikahan, terutama bagi wanita usia subur yang akan menjadi ibu. Kebutuhan zat besi sebagai calon pengantin sangat penting dalam membentuk hemoglobin, mengalami peningkatan dan mencegah anemia akibat dari kehilangan zat besi selama menstruasi. Kebutuhan zat besi pada remaja akhir, wanita usia 16-18 tahun sebanyak 15 mg per hari. Sedangkan pada remaja pria hanya membutuhkan 11 mg per hari. Kehamilan adalah proses luar biasa di mana seorang wanita membawa janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Proses ini dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma, yang kemudian berkembang menjadi embrio dan akhirnya janin. Umumnya, kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu atau 9 bulan, yang dibagi menjadi 3 trimester. Selama kehamilan, ibu akan mengalami banyak perubahan. Perubahan hormonal memengaruhi mood, pencernaan, dan metabolisme tubuh. Nutrisi penting bagi ibu hamil. Asam folat, mencegah cacat tabung saraf,
sumber dari sayuran hijau. Zat besi, mencegah anemia, ditemukan pada daging merah dan bayam. Kalsium, penting untuk tulang janin, terdapat dalam susu dan yogurt. Protein, diperlukan untuk pertumbuhan sel, dapat diperoleh dari daging dan kacang-kacangan. Vitamin D, membantu penyerapan kalsium, didapat dari sinar matahari dan ikan. Omega 3, penting untuk perkembangan otak, terdapat pada ikan salmon. Serat, mencegah sembelit, banyak terdapat pada buah dan sayuran. Kebutuhan gizi ibu hamil meningkat drastis untuk mendukung pertumbuhan janin. Nutrisi penting yang harus dipenuhi antara lain. Ingat, ibu hamil tidak perlu makan 2 kali lipat, tetapi harus memperhatikan kualitas gizi dan selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi pada 6 bulan pertama, mengandung semua zat gizi yang diperlukan. Komposisi ASI dapat berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Makanan dan zat yang sebaiknya dihindari. Kafein berlebih. Alkohol. Rokok dan asap rokok. Obat-obatan tanpa resep. Makanan yang dianjurkan untuk ibu menyusui. Karbohidrat kompleks, nasi merah, kentang, oatmeal. Protein, ikan, ayam, telur, tahu, tempe. Sayur dan buah berwarna-warni. Produksi ASI dipengaruhi oleh frekuensi menyusui yang lebih sering meningkatkan produksi ASI. Asupan cairan dan kalori yang cukup sangat penting. Ibu menyusui juga perlu menjaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup untuk mendukung produksi ASI. Dengan gizi seimbang, ibu menyusui akan memiliki energi yang cukup, menjaga berat badan ideal, dan memastikan bayi tumbuh sehat. Gizi mempunyai peranan besar untuk kesehatan optimal seorang individu, tidak terkecuali pada fase dewasa. Dewasa sendiri, berdasarkan Kementerian Kesehatan, diklasifikasikan ketika seseorang berusia 19 hingga 55 tahun. Fase ini merupakan rentang usia terpanjang dalam daur kehidupan manusia. Usia ini juga dikenal sebagai usia produktif, yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, serta kemapanan hidup. Mungkin sebagian besar dari kita masih bingung, seberapa penting pemenuhan gizi pada fase dewasa. Gizi yang cukup dan seimbang dibutuhkan untuk dapat melakukan kegiatan dengan optimal. Jika asupan gizi tidak terpenuhi, maka akan mengganggu proses metabolisme dan berakibat pada masalah gizi. Begitupun sebaliknya jika berlebihan. Pemenuhan gizi pada fase dewasa khususnya bertujuan untuk pemeliharaan dan pencegahan masalah kesehatan secara umum. Pada fase dewasa, pertumbuhan tidak lagi sepesat dan sesignifikan fase-fase sebelumnya. Pada fase dewasa juga, kegiatan fisik relatif tinggi dan terdapat penurunan tingkat metabolisme seiring bertambahnya umur. Fase ini sangat rentan terhadap asupan makanan berlebih, perubahan gaya hidup, tekanan sosial, kurangnya berolahraga, stres dan depresi, serta pola makan yang tidak beraturan, sehingga dapat menyebabkan anemia, hipertensi, diabetes, hingga obesitas. Berdasarkan tabel angka kecukupan gizi, asupan yang harus dipenuhi oleh individu dewasa dalam sehari adalah sebanyak ini. Sehingga kita perlu membangun kesadaran dalam menerapkan pesan gizi seimbang. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan data World Population Again, pada tahun 2019, terdapat lebih dari 703 juta jumlah lansia secara global. Jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 9,60% atau sekitar 25,64 juta orang. Semakin bertambahnya usia, tubuh menjadi semakin rentan mengalami gangguan kesehatan dikarenakan menurunnya fungsi-fungsi organ, sehingga lansia harus memiliki manajemen yang tepat dalam menjaga kesehatannya. Perubahan pada lansia, menurunnya fungsi pendengaran,
Menurunnya fungsi penglihatan. Kulit lansia menjadi kendur, kering, berkerut. Menurunnya kekuatan tubuh dan keseimbangan tubuh. Perubahan fungsi pernapasan dan kardiovaskular. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia. 1. Genetik. 2. Lingkungan fisik dan sosial. 3. Karakteristik jenis kelamin, etnis, dan status sosial. 4. Perilaku hidup sehat. Kebutuhan energi per kilogram berat. Badan sangat tinggi karena pertumbuhan yang pesat. ASI atau susu formula menjadi sumber utama nutrisi hingga usia 6 bulan. Dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI-MPASI. Pada anak-anak 1-12 tahun, gizi difokuskan pada mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan aktivitas sehari-hari. Memasuki masa remaja 13-18 tahun, tubuh mengalami pertumbuhan pesat growth spurt, terutama pada otot, tulang, dan organ reproduksi. Pada usia dewasa 19-59 tahun, kebutuhan gizi lebih diarahkan untuk menjaga kesehatan, mendukung aktivitas harian, dan mencegah penyakit kronis. Ketika memasuki usia lansia 60 tahun ke atas, terjadi penurunan metabolisme basal, massa otot, dan densitas tulang, sehingga kebutuhan kalori menurun meskipun kualitas gizi harus tetap tinggi. Lansia memerlukan asupan protein untuk mencegah kehilangan massa otot, kalsium dan vitamin D untuk menjaga kekuatan tulang, serta serat untuk mendukung kesehatan pencernaan. Pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2014 memiliki 4 pilar utama dan 10 pesan gizi seimbang, di mana merupakan konsep baru menggantikan pedoman 4 sehat 5 sempurna. 2 visual gizi seimbang yaitu tumpeng gizi seimbang dan isi piringku. 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. 2. Banyak makan sayuran dan buah-buahan. 3. Biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. 4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. 10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Visual gizi seimbang yang berikutnya yaitu isi piringku, di mana setiap kali makan 50% piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan 50% lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. 2/3 dari 1/2 piring berisi makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat dan sumber tenaga utama, seperti beras, jagung, sagu, dan umbi-umbian, kentang, gandum, dan produk olahannya, seperti mie, roti, dan pasta. 1/3 dari 1/2 piring berisi lauk pauk, yaitu merupakan sumber protein hewani seperti daging merah, unggas, ikan dan hasil laut, telur, susu, dan produk olahannya. Sedangkan sumber protein nabati antara lain tahu, tempe, dan kacang-kacangan. 2/3 piring dari 1/2 piring berisi sayuran, yaitu merupakan sumber berbagai nutrisi penting seperti asam folat, potasium, karoten, zat besi, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E dengan kandungan air yang tinggi. Contoh sayur-sayuran antara lain terong, timun, bayam, kangkung, buncis, brokoli, wortel, tomat, kol, dan lain sebagainya. 1/3 piring dari 1/2 piring berisi buah-buahan. Biasakan konsumsi rutin buah-buahan seperti pisang, melon, semangka, pepaya, belimbing, apel, jambu air, dan lain sebagainya untuk mendapatkan manfaat optimal.